Bila di dekatmu, hey, ku rasakan nyaman denganmu. Kau teman terbaikku, ku takut menyakitimu. Bila di dekatmu, hey, ku rasakan nyaman denganmu. Kau teman terbaikku, ku takut menyakitimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bersama salah satu legenda hidup Indonesia. Hidup legenda. Hidup hidup lagi. Om Ahmad Dhani. Ya. Aku manggilnya Om. Iyalah Om, kan kamu temennya Al. Oh iya. Kecuali kamu perempuan, manggilnya Mas. Oh, kalau perempuan harus Mas. kenapa itu? Gak apa-apa. Oh, iya. Kalau ngomongin soal perempuan kayaknya bakal panjang nih ya sama Mas. Tapi kayaknya anak muda tuh maksudnya tahu banyak cerita Om Dhani kan juga maksudnya bisa menaklukkan banyak hati wanita. Itu mitos. Itu mitos. Mitos. Faktanya? Faktanya siapa yang ditaklukkan? Cuman 2. Oh gitu Iya Om. kan? Tapi kalau yang suka sama Om banyak dong. Ya, aku nggak tahu, belum pernah survei ya. Yang mengatakan langsung nggak ada. Ya, nggak sebanyak yang orang kira lah. Oke. Nah, itu mitos aja sih sebenarnya, mitos. Mitos, It's a ya. myth, ya. Nah kan kalau kita tahu nama Om Dhani nih baru aja kita lihat lagi nih Om Dhani. Gimana Om telah kembali bisa bebas lagi? Sebenarnya sih 11 bulan tuh nggak tahu ya. Ketika saya pertama kali pulang ke sini ya kayaknya baru pergi 2 hari gitu aja. Oh malah terasa sebentar. Mau nambah lagi Om? Sebentar. Sebentar. Apa Nggak sih? tahu. Hah? Banyak orang nanya kan. Aku coba kayaknya kayak cuma pergi 2 hari sampai sini gitu. Ya nggak tahu ya. Ya mungkin karena sering dikunjungin atau terus terang di penjara banyak teman gitu. Begitu keluar selama 11 bulan ya temennya tambah banyak. Selama hidup ini gitu. Jadi Om selalu banyak memanfaatkan, kalaupun dianggap masuk penjara itu adalah negatif gitu ya, kita sebagai manusia itu, khususnya manusia yang cerdas ya, itu harus bisa mengambil negatif itu menjadi sebuah energi positif. Woi. Gitu. Contohnya? Ya contohnya banyak hal-hal positif yang akan menjadi baik di kemudian hari gara-gara ada di penjara gitu. Oh jadi ada pelajarannya. Nah, ya? kalau dalam bahasa Inggrisnya silver lining, dalam bahasa agamanya itu hikmah. Hikmah. Jadi aku sih pernah bikin lirik di lagu Dewa itu air mata. Jadi manusia itu ya harus bisa mengambil hikmah. Apapun yang terjadi, kalau itu dianggap hukuman dari Tuhan, ya tidak akan menjadi hikmah. Kita harus menganggap itu sebuah ujian. Ujian diambil, diputar menjadi hikmah, menjadi silver lining, menjadi bermanfaat di kemudian hari. Kegiatan apa paling favorit selama di dalam sana Om? Ya dikunjungi. Dikunjungi. Dikunjungi yang paling. Dikunjungi siapa aja tuh? Ya keluarga, Istri. teman-teman. Ya baca buku lah yang paling bermanfaat ya. Dan yang paling bermanfaat sebenarnya gini, Om ini kan makhluk kreatif ya. Oh siap makhluk kreatif guys. Iya. Ada sebagian makhluk yang tidak kreatif. Ada makhluk yang kreatif. Saya ini salah satu makhluk Tuhan yang kreatif kan itu. Jadi Bukan yang paling cantik ya. iya, makhluk Tuhan paling kreatif. Jadi ketika badan kita ditaruh dalam satu tempat tertentu, penjara gitu ya, itu energinya tuh yang ada di badan tuh berpindah ke otak. Jadi otaknya yang semakin berputar terus, bekerja terus gitu. Coba deh sekali-sekali di penjara 11 bulan, pasti ngerti yang saya maksud. Nah ada bikin lagu juga nggak sih Om? Enggak. Nggak terinspirasi bikin lagu apapun? Enggak. Emang nggak mau atau? Ya bukan, memang saat aku masuk ya memang udah full timer politician, part timer musician udah gitu. Jadi sehingga ya banyak otak ini bergolak dalam pemikiran-pemikiran yang diantara muter-muter itu politik, sosial, budaya, agama, itu aja. Jadi Om sekarang masih lebih milih jadi politisi kah? Atau musisi setelah keluar? Ya tetap yang saya bilang di Jumpa Pers, I'm a full timer politician, part timer musician. Oh masih sama? Ya, part timer musician, full timer politician. Apa begitu? Apa musik udah tidak bisa menghasilkan? Ya selama ini sih sampai sekarang sih sebenarnya urusan politik kan bukan urusan menghasilkan duit atau tidak ya. Kebanyakan politisi itu dari dulunya bukan siapa-siapa, terus hidup di dalam dunia politik. Ya, misalnya kamu kan tidak hidup dalam dunia politik, ya kan? Kamu cari uangnya di dunia lain. Nah harusnya masuk ke politik itu bagus, jadi baik gitu. Jadi tidak mencari duit di politik. Itu yang baik tuh. Itu yang baik. Tapi apa alasan Om Dhani masih pengen banget Itu berada di politik? masalah darah daging aja. Passion gitu ya. Iya, karena kan nggak banyak orang tahu kalau bapakku kan anggota DPR RI.
Kakekku Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Jadi memang darahnya darah itu gitu. Musik itu ya sebenarnya agak kesasar gitu. Jadi musik itu kesasar. Jadi sekarang balik lagi ke jalur yang benar. Apa Om Dhani akan bikin lagu tentang politik? Sebenarnya sudah ada di album Dewa 19 sudah ada lagu tentang politik, udah ada. Jadi dari dulu sebenarnya sudah ada. Ya, sudah ada. Bahkan tahun 98 pun aku ikut demo di tahun 98 di gedung DPR tuh aku ada di sana. Om ada di sana. Om ada di sana. Om, tapi kalau disuruh arah politik Om tuh kemana sih? Ke caleg kah, wali kota, Sebenarnya gubernur? nggak harus punya target tersendiri ya. Nanti itu biarin aja nanti seperti apa. Kayak misalnya kamu ya, bayangin kamu waktu SMP. Pernah nggak kamu terbayang menjadi YouTubers? Nggak kan? Iya. Dagang. Iya. Itu nanti semua mengalir aja. Jadi seiring berjalannya waktu lah ya. Waktu aku SMP juga nggak pernah berpikiran bahwa aku akan jadi musisi gitu ya, terkenal gitu. Kalau musisi ya, cuman kalau terkenal kayaknya waktu itu nggak kepikiran banget gitu loh. Tapi ya semuanya terjadi begitu saja. Bahkan yang sering aku ungkapkan kalau misalnya ada wartawan yang nanya apa satu hal kekecewaan yang pernah saya alami. Ya saya kecewa dulu waktu kecil tidak bermimpi menjadi musisi internasional. Mimpinya cuma jadi musisi Indonesia. Itu salah ternyata. Salah dong. Ya akhirnya jadi beneran musisi Indonesia. Ngerti ya maksudnya? Makanya mimpi itu harus lebih tinggi. Nah, makanya katanya Insinyur Soekarno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Karena kalau jatuh kamu akan hanya ada di bintang-bintang. Nah, itu Soekarno masih yang tinggi ngomong. ya. Soekarno yang ngomong. Jadi untuk anak muda ya, mimpilah setinggi langit ya. Iya, harus. Tapi kan kalau mimpi jadi bintang film, jangan jadi bintang film Indonesia. Internasional. Dari SMP udah berharap jadi pemain Hollywood gitu. Kalau bermimpi jadi pemain film Indonesia, ya jadinya pemain film Indonesia. Gitu-gitu aja gitu ya mimpinya ya. Tapi kalau banyak anak muda yang mimpi doang Om. Kalau itu gimana lagi Om? Dia anak milenial sekarang kan mimpinya jadi karena semua orang disuruh mimpi terus, tapi nggak bangun-bangun jadi Om. Ya sebenarnya itu cuma masalah bagaimana mengorganisir mimpi itu gitu. Mimpi bisa diorganize, ya itu harus dari kecil ya. Harus dari kecil. Jadi kalau misalnya anak muda bilang tanya, gimana sih bisa jadi salah satu manusia kreatif dan punya karya yang banyak ya itu dikenang, jawabannya cuma satu, serius. Jawabannya cuma satu, Serius. Nggak ada jawaban lain. Nggak ada, serius dan fokus. Ya serius, fokus. Asal jangan modus, ya kan? Yes. Jangan sampai beladus. Nah, aku punya pertanyaan cepat nih buat. Kalau disuruh ada quick question nih. Keyboardis atau vokalis? Vokalis. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Once atau Ari Lasso? Once. Soalnya lagi ada proyek. Oh iya. Botak atau gondrong? Botak. 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 Politisi atau kepala keluarga? Apa sih? Oh katanya Via tuh di belakang. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Jadi nggak politisi dong. Ya, soalnya liatin sih sama Via. Jawab kayak gitu ada yang tersimpan di hatinya Om. Dia cukup trauma dengan saya masuk 11 bulan tuh. Cukup traumatik. Ini hasil traumatik itu. Sampai aku nggak boleh jauh-jauh dari dia terus. Jadi sampai jam segini aja masih ditemenin ya? Iya, trauma dia ayahnya menghilang lagi selama 11 bulan. Jadi dijagain ya ayahnya ya. Dan dia sangat traumatik dengan apa yang disebut politik. Berarti Om nggak direstui Om sama anak Om ini. Tapi kalau Al-Eldul pasti setuju. Ya kalau anak-anak sih sebenarnya mereka sekarang kan sama kayak seperti zaman saya dulu kan. Darah politiknya memang belum keluar aja. Tapi mereka nanti pasti, apalagi kan Al-Eldul kan punya darah Cokroaminoto kan. Pastinya harusnya punya passion politik pasti. Ending-endingnya keluar tuh ya. Politik pada akhirnya. Terakhir sebelum kita usai, tentang cinta. Iya. Kan Om Dhani ini banyak anak muda sekarang ini selalu bergelut dengan cinta. Ada saran gak sih Om buat anak muda? Termasuk kan Al juga lagi cinta, di mana-mana orang lagi berbunga cinta. Lagu cinta selalu laku, film cinta itu laku. Apa filosofi cinta menurut seorang Ya kan cinta kan Om Ahmad Dhani? Cinta itu kan sebenarnya filosofi cinta menurut saya ketika umur 20 dan ketika umur 40 itu berbeda. Oh berbeda. Jadi pandanganmu soal cinta sekarang nih yang kamu yakini kebenarannya itu ketika kamu di usia 40 nanti berbeda. Jadi kamu kan tanya sekarang soal cinta saat ini. Menurut saya kalau mau tahu tentang cinta dalam terminologi saya on my own term ya, itu ada di lagu saya Cinta Itu Buta 2013. Cinta Itu Buta. Nah, yang nyanyi Judika Mahadewa waktu itu. Nah, itu terminologi saya soal cinta. Love on my own term. Itu dia guys ya, nanti jadi kita dengerin. Cinta Itu Buta. Kita nggak bisa dengerin sini ya, nanti videonya kena strike sama Rebel. Ya, liriknya aja. Oh liriknya aja nih kita masukin ya editor ya. Aja. Nah sebelum akhir video aku pengen Om Dhani, kan Om Dhani
seorang musisi. Aku pengen Om Dhani nge-reaction lagu baru aku nih Om. Coba. Oke ya, coba ya. Musiknya ini agak EDM Om. Memang aku dari dulu kan suka karya-karyanya Om Dhani, apalagi lagu-lagu cinta. Mulai ya. Teman tapi cinta, teman tapi cinta, ku terjebak suasana cinta karena terbiasa. Apa kau rasakan yang sama? Bila di dekatmu, hey, ku rasakan nyaman denganmu. Kau teman terbaikku, ku takut menyakitimu. Awalnya kita berteman, kamu tempat ku bercerita. Ku yakin kamu masa depan. Inikah yang dinamakan, inikah yang dinamakan cinta. Inikah yang dinamakan cinta. Inikah yang dinamakan cinta. Teman tapi cinta, teman tapi cinta. Oh temanku yang manis, ku buat lagu ini untukmu. Jikalau kau menangis, pundaku selalu ada untukmu. Ku tak pernah bisa bayangkan, ku tak rela bila kau tinggalkan. Semoga kau dikirim Tuhan atas doa yang ku panjatkan. Awalnya kita berteman, kamu tempat ku bercerita. Ku yakin kamu masa depan. Inikah yang dinamakan, inikah yang dinamakan cinta. Inikah yang dinamakan cinta. Very good for the beginners. Very good for the beginners. Terima kasih Om. Ya soalnya kan aku tadi memang bukan penyanyi kayak Om, dan awalnya emang aku kan pedagang Om, sama YouTube, konten kreator, konten kreatif. Nah coba bikin lagu. Bagus. Ada karakter, ada ini bagus. Tinggal terusin aja. Terusin aja ya. Terusin lah. Kalau Bahasa Inggrisnya itu way to go dude. ya baik. Way to go dude. Walaupun kadang-kadang suara aku sih memang agak-agak ini Om, agak-agak. Karena aku dari kecil suaranya cepet serak. Bagus ya. Suara serak bagus. Malah gak apa-apa itu Om. Iya malah bagus lah. Oh malah beda aja gitu Iya. ya. Yang penting lagu karanganmu. Berdua sama musik produser yang bikinnya. Karena aku gak bisa main piano Om. Nadanya kamu yang bikin. Nah dari mana lirik. Bagus lah. Keep on doing that. Tapi Om gak pernah mungkin mau nyoba musik-musik kayak gini. Aku tahun 2016 bikin lagu kayak gitu buat Mulan Jamila juga IDM. Kan aku kan anak elektronik. Oh, Iya. jadi mungkin kedepannya aku bisa collab dong sama Om Dhani. Next time kalau ada bahan kayak gitu, kayak lagu kayak gini nih, mungkin aku bisa bikin lebih bagus lagi misalnya. Wis ya. Make up ya. Iya, iya. Oke guys, jadi tunggu ya karyanya ya. Ya siapa tahu. Nanti ada aku- tutorial ya mungkin kan, kamu bikin lagu misalnya udah jadi seperti ini, datang ke dapurku jadi kayak apa gitu loh. Oh. Di make up sih sebenarnya. Jadi misalnya kamu datang bawa cewek, ini ada cewek, misalnya sebuah karya itu adalah cewek gitu ya. Oh, masak dulu ceweknya. Seperti apa make up artis itu. Oh ini kamu dandannya gini, dandannya gini. Nah, udah di present cantik banget gitu. Keahlianku sebenarnya di situ. Bisa menjadi salah satu keahlianku selain ngarang lagu ya itu tadi bikin make up tadi. Karena aku kan produser. Tugas produser ya memang bikin lagu dari biasa jadi bagus banget. Aku punya quote mungkin akan terkenal di masa depan. Sekarang belum terkenal. Quoteku itu laki-laki itu adalah makhluk Tuhan paling liar Makhluk Tuhan paling liar. selama ribuan tahun.
selama ribuan tahun. Jadi butuh ribuan tahun pula untuk menaklukkannya. Itu quoteku yang belum terkenal saat ini, tapi mungkin nanti terkenal. Ahmad Dhani 2020. Nanti mungkin di anak cucu kita itu bakal dipakai jadi Tidak caption. hanya di Indonesia, mungkin di dunia juga. Karena saya sudah mulai bermimpi. Oke. Terima kasih Om Denny. Thank you guys for watching this video. Semoga kita doain semua Om Dhani sehat selalu. Kita tunggu lagi karya-karyanya sebagai penikmat musik Om Dhani. Jangan lupa subscribe juga YouTube Om Dhani, namanya Video Legend. Iya, video lain. Tapi itu satu pertanyaan, kenapa Om Dhani tiba-tiba bikin YouTube? Apa karena musisi legend dunia juga sekarang semua bikin YouTube? Kalau aku sebenarnya dari semenjak bikin Dewa itu sebenarnya nawaitunya tuh cuma satu sih sebenarnya, sama nawaitunya itu ingin turut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa. Wah, Bisa lewat musik, bisa lewat apa aja, lewat YouTube juga. Maka dari itu mumpung kamu kesini, ya, saya juga menasihati kamu supaya kamu bisa turut serta dalam usaha-usaha untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. itu dia. Thank you Om Ahmad Dhani. Omku, thank you Omku. Assalamualaikum. Lah di dekatmu, hey, ku rasakan nyaman denganmu. Kau teman terbaikku, ku takut menyakiti.